Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana pada hari ini kita memperingati hari kenaikan ke surga, dan biarlah kita boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Karena itu, biarlah kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan nyanyikan pujian Ku beri kemuliaan atau sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku tinggikan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku tinggikan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan, haleluya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku tinggikan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku tinggikan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Haleluya. Engkau besar Tuhan, beri hormat, pujian bagimu. Glory, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Sebab Kau besar, doa pembukaan.
nanti oleh Bapak Robi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami bisa berkumpul beribadah, walaupun melalui Zoom. Kami mau memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah ini, dari awal hingga akhir. Kuduskan ibadah ini, supaya kami setiap yang hadir bersukacita bersama dengan Engkau. Urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tetap bersukacita karena ini adalah hari yang sangat diberkati bagi kita. Karena itu kita akan nyanyikan pujian, Datanglah ya Tuhanku.
Haleluya. Walaupun kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga, tapi Dia menurunkan Roh Kudus untuk menyirami setiap kehidupan hati kita di hadapannya. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati melalui pujian kita. Dan selanjutnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita dan kita akan nyanyikan pujian seperti rusa rindu. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Jiwa kami tetap rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami sangat berharap kepada Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Memohon kepadamu, biarlah berita firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan, menjadi penghiburan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami yang lemah. Karena berita itu sangat memberkati kami.
Terima kasih Tuhan. Dan kami juga membuka hati kami. Dan kami membuka seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap konsentrasi untuk memberikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati dan urapi hamba-Mu. Dan kami percaya bahwa hari ini otoritas daripada Tuhan ada di dalam hamba-Mu untuk menampaikan berita sukacita, yaitu firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Berita firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Nemo Bahari. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi jemaat AMS yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini kembali saya boleh dipercayakan melayani firman Tuhan bagi kita semua. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian semua sudah memuji Tuhan, menaikkan hati, pikiran dan seluruh pujian dalam hati kita hanya untuk Dia. Dan mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan dalam perayaan peringatan akan kenaikan Tuhan. Pada kesempatan ini saudaraku, kita sedang membahas sebuah tema tentang jangan tawar hati. Dan saya beri judul firman Tuhan pada kesempatan ini, jangan tawar hati karena penolong kita telah datang. Haleluya, puji Tuhan. Satu alasan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak perlu, kita tidak harus, kita tidak usah membiarkan ya perasaan emosi yang negatif apapun itu bentuknya yang dikenal sebagai tawar hati, Bapak Ibu, menguasai kita, ya mewarnai seluruh hari hidup kita, mewarnai seluruh perjalanan situasi keadaan kita, keseharian kita, saudaraku. Karena apa? Karena penolong kita, oleh karena Yesus telah naik. Yesus telah menggenapi tugasnya di muka bumi dan Dia telah memberikan kepada kita pengganti yang lain, seorang pribadi dari Allah yang lain yang ada selalu bersama dengan kita, yang akan memberikan kepada kita yang namanya penghiburan, pertolongan yang kita butuhkan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang menjadi ayat pokok kita pada kesempatan ini di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Di sana kita memperhatikan sebuah perkataan Tuhan Yesus, sebuah nasihat, sebuah kata-kata yang menguatkan, sebuah encouragement, sebuah kebenaran yang diwahyukan, dibukakan kepada para murid-murid, saudaraku, ketika Dia hendak berpisah dari mereka, ketika Dia sedang memberikan istilahnya sebuah pesan perpisahan kepada mereka di malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, di malam Paskah. Yohanes pasal yang ke-14 kita lihat di sana terambil dari ayat yang ke-16. Mari Bapak Ibu yang ada saat ini, mari baca firman Tuhan sama-sama dengan saya. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang paraklete, seorang penolong, penghibur, dalam bahasa Inggris comforter, saudaraku ya, seorang penghibur yang lain ya, yang sama tetapi berbeda. Maksud kata yang lain itu seorang pribadi yang sama tetapi berbeda, ya, satu pribadi yang memiliki kualitas yang sama, memiliki kemampuan yang sama, kuasa yang sama, tetapi dia adalah pribadi yang berbeda. Saudaraku, itulah mengapa Yesus dengan jelas di sini menggunakan istilah seorang paraklete yang lain. Berarti sebelumnya Yesuslah yang menjadi paraklete, Yesuslah yang menjadi penolong, Yesuslah yang menjadi penghibur, Yesuslah yang menjadi penasehat, penyerta bagi para murid-murid, saudaraku, sampai kepada malam itu, sampai kepada saat Dia harus menyelesaikan tugasnya di kayu salib dan sampai Dia naik ke surga seperti yang kita sedang rayakan hari ini. Jadi Yesus menjanjikan satu pribadi, ya, daripada tentunya dari Allah Tritunggal yang sederajat dengan Dia, yang sama dengan Dia, yang
benar-benar memiliki kuasa yang seperti dia dan mampu melakukan hal-hal yang dia lakukan yang menggantikan kehadiran Yesus di muka bumi. Jadi Yesus berjanji bahwa penolong ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya, saya amenkan janji firman Tuhan ini. Dia Roh Kudus, penolong yang dimaksudkan ini saudaraku, sudah ada, sudah diberikan dan sudah menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita belajar sedikit tentang daripada ayat ini, kita dalami sedikit saudaraku ya. Slide berikutnya kita lihat bahwa perkataan Yesus ini adalah sebuah nasihat, sebuah kata-kata kekuatan seperti yang saya katakan saudaraku, yang Yesus sedang berikan kepada murid-muridnya pada saat yang tepat, pada waktu di mana mereka sedang membutuhkan kekuatan, kata-kata yang mendorong. Kenapa demikian saudara? Karena dari pasal yang ke-13 kalau kita pelajari surat atau Injil Yohanes ini, pasal 13 sampai pasal ke-17, Yesus panjang lebar menceritakan tentang hal-hal yang tidak dicatat di Injil-Injil lain, sebuah khotbah boleh dikatakan atau sebuah pesan perpisahan ya, boleh saya katakan saudaraku, dari Yesus kepada murid-muridnya yang hanya khusus dicatat oleh Yohanes ya, yang Yohanes sampaikan kepada orang-orang percaya di menjelang akhir kehidupannya di usia yang sudah sangat tua. Dia mereview, dia mengenang kembali, dia saudaraku mengingat-ingat lagi apa pesan yang terakhir yang Yesus sampaikan. Karena dia juga, Yohanes tua pada waktu itu, mungkin Injil Yohanes ditulis tahun 90 ke atas, saudaraku, lebih dari tahun 90 Masehi. Dia mau menyampaikan pesan terakhir juga, pesan yang dia ingat dari apa gurunya sampaikan, dia sekarang sampaikan kepada para murid, next generation daripada orang Kristen, saudaraku. Dan dia merenungkan malam itu tentunya, saudaraku, karena seperti saya katakan tidak dicatat oleh ketiga Injil yang pada waktu Yohanes ditulis. Tiga Injil itu sudah ada, sudah tersebar, sudah banyak diketahui oleh gereja. Tapi Yohanes mau menambahkan sesuatu yang tidak dicatat, sesuatu yang lebih mendalam. Dan ini yang menjadi penekanan di sini, bagaimana Yesus sedang membukakan kepada murid-muridnya kenyataan fakta yang akan sebentar terjadi, di mana dia akan meninggalkan mereka. Saudara bisa bayangkan kalau kita jadi para murid, saudaraku. Ya, kalau kita menjadi Yohanes, Petrus, Andreas dan sebagainya, yang selama 3 tahun lebih, 3,5 tahun mengiring Yesus, hadir selalu Yesus bersama dengan mereka, apapun situasi yang mereka alami, saudaraku, selalu ada Yesus yang menjadi jawaban. Ketika mereka kelaparan, Yesus sediakan makanan, saudara ya. Ketika mereka susah, Yesus yang berikan penghiburan. Ketika mereka salah jalan, mereka salah berpikir, Yesus yang akan meluruskan. Ketika mereka membutuhkan pengertian, Yesus yang mengajarkan kepada mereka firman Tuhan. Badai menerpa, Yesus yang tenangkan badai mereka. Apapun yang jadi kebutuhan mereka, karena pribadi sosok Yesus selalu ada bersama mereka. Mereka tidak pernah khawatir, mereka tidak pernah takut, mereka sangat mengandalkan kehadiran Yesus dan mereka yakin betul bahwa Sang Guru, Sang Mesias, Sang Juru Selamat mereka ini pasti akan tolong mereka, tidak akan pernah membiarkan mereka ya binasa. Mereka benar-benar mengalami dan benar-benar telah belajar dan melihat kuasa Tuhan Yesus. Tapi di malam ini, di malam di mana mereka sebenarnya biasanya malam Paskah adalah malam yang penuh dengan sukacita bagi orang Yahudi, saudaraku, karena mereka merayakan satu perayaan yang mengingatkan tentang kemenangan, keberhasilan, ya kebebasan mereka. Semestinya suasana sukacita, tapi Yesus pada malam ini berbeda sekali. Dia tidak membawa suasana yang sukacita, justru dia mengungkapkan satu kebenaran yang dia katakan sebentar lagi anak manusia akan diserahkan, anak manusia bahkan akan dikhianati oleh salah satu di antara kalian. Saya yakin saudara, ketika suasana lagi gembira, mereka datang hendak berpesta, hendak makan-makan, Yesus mengubah suasana dengan menyatakan tentang hal seperti itu. Tentunya itu membuat suasana jadi hening, suasana jadi berat, suasana jadi tidak menyenangkan, dan terus kata-kata yang mengalir dari Yesus pun ketika mereka perhatikan semakin hari semakin waktu berjalan semakin membuat mereka merasa terbeban, semakin membuat mereka merasa gelisah dan takut. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, ya dikatakan di situ Yesus sendiri berkata, jangan gelisah hati, jangan takut, jangan khawatir, jangan merasakan hal-hal yang negatif, jangan membiarkan perasaanmu oleh karena kenyataan yang sebentar lagi aku nyatakan yang akan terjadi sebentar lagi, itu membuat engkau jadi kehilangan sukacita, membuat engkau jadi dikuasai oleh
pikiran-pikiran yang negatif, dikuasai oleh emosi yang negatif, dikuasai oleh suasana yang negatif, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Yakinlah pada kuasa Allah. Dan juga percayalah kepadaku, kata Yesus. Aku mampu, aku bisa. Walaupun ini akan terjadi, walaupun ini semua harus terjadi, walaupun duka yang aku katakan akan terjadi, aku akan disesakan, disalibkan, kamu akan ditinggalkan, tercerai-berai dan sebagainya, itu harus terjadi. Tapi jangan takut, jangan gelisah, percayalah di balik apapun yang sedang terjadi, di balik suasana yang paling buruk sekalipun, di balik situasi yang paling gelap sekalipun, di balik keadaan yang paling tidak bisa kau mengerti sekalipun, yang paling membuat engkau bingung sekalipun, di balik kenyataan yang sangat bertentangan dengan pengharapanmu, dengan imanmu, dengan janji-janji Tuhan yang pernah kau dengar, di balik semuanya itu jangan gelisah hatimu, kata Yesus. Aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Aku akan memberikan kepadamu pribadi yang sama seperti aku, yang kuasanya sama seperti aku, yang keajaibannya sama seperti aku, yang kedahsyatannya sama, kebaikannya, kepeduliannya, kasihnya sama persis seperti aku. Menggantikan posisiku dan bahkan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Bukan hanya 3,5 tahun, bukan hanya untuk seberapa waktu, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tentunya ini sebuah kalimat, sebuah pesan yang, sebuah nasihat yang saya yakin seharusnya menguatkan, meneguhkan hati kita walau situasi apapun yang sedang kita alami. Seharusnya murid-murid saya yakin ketika mendengar pesan ini, Yohanes sendiri ketika dia mencatat kembali Injil ini sambil dia mengenangnya kembali, saya yakin dia mengenang situasinya, suasananya tak terlupakan mungkin saudaraku, dan dia merasa terhibur dan dia teringat dengan apa yang menjadi janji dari gurunya, janji dari Tuhan Yesus. Bahwa Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus itu sudah diberikan, dan Roh Kudus itu sama seperti Yesus sendiri hadir di muka bumi, walaupun bukan lagi pribadi Allah, anak Allah yang hadir, tetapi Allah yang sama, pribadi yang sama berkuasanya ada di muka bumi, ada bersama dengan gereja Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini sebuah kebenaran, sebuah fakta, sebuah, saudaraku, kenyataan yang saudara dan saya harus percaya, harus yakini, karena Yesus yang berkata, karena Yesus yang nyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu nyata, Roh Kudus itu hadir, sama seperti Yesus hadir di 2000 tahun yang lalu, sama seperti Yesus menyertai murid-muridnya. Demikian juga Roh Kudus saat ini, di detik ini juga menyertai saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, saudaraku ya. Dia ada, dia hadir. Ya, kita bisa percaya kepada Tuhan, itu sebuah bukti bahwa dia hadir, saudaraku. Jadi janji tentang kedatangan sang penolong, sang paraklete, sang penghibur, sang pembela dalam istilah lain saudaraku ya. Ini sebuah janji yang memang sedang dibutuhkan, dan saya yakin bukan cuma murid-murid 2000 tahun yang lalu, tapi juga sekarang gereja Tuhan kembali perlu diingatkan dalam perayaan ini saudaraku, akan kehadiran Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita selama-lamanya. Pribadi, sekali lagi saya katakan, pribadi yang sama seperti Yesus di dalam segala hal. Dalam kuasa, dalam kebaikan, dalam sifat karakter. Dia sama, dan dia sudah ada, dan dia sudah diberikan dalam gereja, dan dia menyertai kita, sudah dikasih Tuhan. Poin yang berikutnya, jadi paraklete ini saudaraku, Yesus janjikan, terlebih dahulu kita lihat di ayat yang sebelumnya, kembali kepada Yohanes 14 ayat 16, tapi saya mengajak kita melihat ayat yang sebelumnya. Ya saudara, perhatikan di sana. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Baru kemudian Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu sang penolong. Jadi ayat ini dimulai dengan sebuah peringatan, sebuah nasihat yang Yesus berkata, kalau engkau benar-benar mengasihi aku, maka kamu akan turuti segala perintahku. Kamu pasti akan ikuti semua yang pernah kuajarkan, yang pernah kukatakan, yang pernah kuperintahkan kepadamu. Kau akan benar-benar pegang itu kalimat, pegang itu kata-kata, pegang itu arahan, pegang itu perintah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan berusaha sesungguh-sungguhnya untuk melakukannya. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada bukti yang lebih kuat selain kita mentaati perintah Tuhan. Mudah ya saudara kita berpikir kita mengasihi Tuhan karena perasaan mudah menipu, hati mudah menipu, tetapi bukti yang tak terbantahkan apakah kita ini benar-benar masih mengasihi Tuhan adalah apakah kita taat kepada firman. Maka Yesus berkata, jika kamu mentaati aku, mengasihi aku, maka
Roh Kudus pun akan diberikan. Jadi sudah dikasih Tuhan, Roh Kudus memang adalah pribadi yang begitu mulia, begitu kudus, begitu serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah, sehati, sepikir, sehingga Roh Kudus tidak akan pernah bisa bekerja di dalam pribadi seseorang pribadi yang tidak mau menuruti, tidak mau mentaati perintah Yesus. Tidak mungkin Yesus berkata A, Roh Kudus akan berkata B. Yesus menginginkan A, Roh Kudus akan menginginkan B. Enggak mungkin, karena ketiga pribadi Allah ini benar-benar harmonis, benar-benar rukun, benar-benar satu, saudaraku, tak terpisahkan. Sehingga apapun yang dilakukan satu pasti juga dilakukan yang lain. Apapun yang diinginkan yang pribadi yang satu, demikian juga yang lain, saudaraku. Jadi bagi kita orang percaya hari-hari ini sebuah peringatan bagi kita. Jangan kita hanya mengasihi Tuhan hanya dari pengetahuan atau dari pendapat kita, tetapi Tuhan mau kita benar-benar mentaati di dalam segala perintah firman Tuhan, sehingga Roh Kudus pun akan bisa bekerja dengan leluasa di dalam diri kita. Ya, jadi sudah dikasih Tuhan, murid-murid harus menunjukkan bukti mereka mengasihi Yesus dengan mentaati perintahnya. Ketika Yesus berkata bahwa kamu harus tinggal di Yerusalem, maka mereka pun harus tinggal di Yerusalem. Tunggu sampai janji Bapa diberikan, sampai Roh Kudus dicurahkan, tunggulah. Mereka tidak tahu berapa lama tunggu, kita tahu 10 hari saudaraku, tapi mereka tidak tahu berapa lama mereka menunggu. Pokoknya disuruh tunggu, mereka tunggu saudaraku ya. Mereka pun menunggu di Yerusalem dengan setia, dengan tekun, dan dikatakan mereka bersehati. Sama seperti ketiga pribadi Allah yang sehati, mereka pun juga harus serupa seperti di sorga, demikian juga di bumi. Mereka sehati dan dengan tekun mereka menunggu kapan waktunya, pokoknya mereka taati, bukti mereka mengasihi Tuhan. Maka Roh Kudus pun diberikan kepada mereka. Ya sudah dikasih Tuhan, banyak orang berpikir, banyak orang bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Roh Kudus ada di dalam saya atau tidak? Apakah Roh Kudus itu benar-benar nyata di dalam diri saya ada atau tidak? Saudara, yang pertama yang harus kita pastikan bahwa kalau kita taat sama Tuhan, kalau kita mengasihi Yesus dengan bukti kita mau menuruti perintahnya, sudah dipastikan Roh Kudus ada bagi kita. Tapi kalau sudah dari awal saja ya kita tidak mau taat, kita tidak mau turut, kita tidak mau melakukan perintah Yesus, apapun yang kita rasakan, apapun pengalaman yang mungkin kita pikir itu adalah Roh Kudus, kalau sudah dasarnya tidak taat, sudah pasti bukan Roh Kudus. Jadi dari sini kita bisa tahu apakah keberadaan Roh Kudus itu nyata di dalam diri kita. Sekali lagi, ketaatan kita kepada Tuhan itulah syarat mutlak bagi kehadiran Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Slide berikutnya saudara, jadi kita melihat Yesus menjanjikan dengan memberikan persyaratan. Kalau kamu mentaati perintahku, maka pribadi penggantiku yang akan hadir ini akan selalu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Ya, dan perhatikan ayat yang ke-16 kembali lagi saudara, kita perhatikan dengan lebih teliti lagi. Di sana kita perhatikan, aku akan meminta kepada Bapa. Dalam bahasa Inggris, I will pray to the Father. Aku akan berdoa kepada Bapa. Meminta apa? Meminta supaya penolong itu diutus, Roh Kudus itu diberikan kepada para murid yang ditinggalkan oleh Yesus ketika dia naik ke surga. Dan saudara, tentunya kita tahu ya berapa lama dari Yesus naik ke surga sampai Roh Kudus dicurahkan ada 10 hari. Dan itu saudara perhatikan, pencurahan Roh Kudus, diberikannya Roh Kudus, penolong Paraklete yang dijanjikan itu digenapi dalam 10 hari waktunya saudara dan saya, waktu kita di bumi, waktu manusia. Tentunya di sorga saudaraku waktu tidak berjalan. Tapi perhatikan, bukan? Saya ambil satu kebenaran di sini. Bahwa Yesus pun ketika dia berdoa tidak serta-merta langsung dijawab doanya. Dalam artian hitungan waktu di bumi saudaraku. Kenapa harus Yesus naik ke surga? Dan tentunya Alkitab berkata dia menjadi perantara, menjadi Paraklete bagi kita, dia berdoa bagi kita di situ. Kenapa baru 10 hari kemudian dijawab, digenapi doanya? Banyak orang berpikir bahwa wah doa orang berkuasa itu sekali berdoa langsung dijawab. Tunggu dulu, Yesus berdoa dalam tanda kutip tidak langsung dijawab. Ada jeda waktu antara doa dengan tekun, saya yakin Yesus berdoa terus sampai diberikan pengenapan. Nah disinilah sebuah misteri dari kuasa Tuhan dan misteri dari kuasa doa saudara. Banyak orang berpikir bahwa doa itu cukup sekali, doa itu cukup saya sampaikan, kalau sudah gak dijawab ya sudah. Oh tidak. Kita perhatikan di sini, Yesus saya yakin selama waktu kita di bumi 10 hari dia terus berdoa. Sampai waktunya Bapa tiba untuk mencurahkannya. Saudara kasih Tuhan, kesempatan yang sebelumnya saya berkhotbah tentang tawar hati salah satu
makna dari tawar hati dalam bahasa aslinya, eka kewen itu saudaraku, eka kowen saudara ya. Artinya adalah jangan jemu-jemu, tidak jemu-jemu. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Kembali lagi saya tanya lagi pertanyaan yang sama. Apakah kita berdoa cepat bosan, cepat jemu, kita tidak mendapat jawaban, sudah sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu berdoa tidak dijawab oleh Tuhan, lantas kita menyerah. Perhatikan, Yesus saja berdoa tidak langsung instan. Ada waktu Tuhan menjawab doa itu. Yang pasti bukan berarti lantas Tuhan kurang berkuasa, Tuhan tidak genapi janjinya, atau Tuhan lagi sibuk dan sebagainya sehingga doanya baru dijawab 10 hari kemudian. Yang pasti sudah dikasih Tuhan, percayalah waktu Tuhan pasti terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Tugas kita adalah dengan tekun berdoa tanpa tawar hati. Jadi sudah dikasih Tuhan, Roh Kudus diberikan karena Yesus berdoa, karena Yesus sendiri yang menjadi paraklete bagi kita di sorga. Next point. Ya, paraklete dalam bahasa aslinya, saya ingin mengajak kita lihat sebentar sekilas saudaraku tentang apa kata paraklete ini atau parakletos ini saudaraku ya. Paraklete dalam masa waktu itu digunakan sebagai seorang pengacara ya, kalau dalam dunia hukum seorang pengacara yang diutus untuk menyertai seseorang di dalam sidang ya, untuk memberikan pembelaan, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan dukungan dan memberikan jalan keluar bagi situasinya. Dia yang membela, dia yang akan menyertai seorang ini sehingga di hadapan hakim seorang ini bisa menang perkaranya. Dia sehingga bisa mendapat jalan keluar, bisa mendapatkan dari sesuai dengan hukum yang berlaku. Orang ini bisa menemukan pembelaan sesuai dengan keadilan yang ada, saudaraku. Jadi itu gambaran dalam dunia hukum. Nah, dalam pemahaman yang umum, saudaraku, paraklete ini adalah seseorang yang hadir menyertai seperti mentor yang selalu menjadi pembimbing yang menyertai mereka, menolong mereka setiap waktu dalam segala situasi dalam keadaan seperti Yesus menjadi guru, menjadi mentor bagi murid-murid. Nah, Yesus sendiri berkata dalam pasal 14 ayat yang ke-26, saudara bisa lihat di sana di layar saudara. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tanda yang kedua dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, saudara, Roh Kudus selalu akan mengingatkan ajaran-ajaran Yesus kepada kita. Sekali lagi, Roh Kudus yang akan ingatkan setiap perkataan Yesus kepada kita. Bukan perkataan manusia, bukan perkataan dunia, bukan perkataan pendeta, bukan perkataan sosok tertentu, tetapi perkataan ajaran Yesus. Dari mana kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita? Yaitu ketika kita sedang menghadapi situasi dan kita membutuhkan bimbingan, membutuhkan nasihat, kita membutuhkan masukan, saudaraku ya, kebijaksanaan, maka kehadiran Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan kepada kita. Apa yang firman pernah katakan kepada kita. Itulah bukti Roh Kudus hadir dalam diri kita. Bukan apa yang dunia katakan atau tokoh ini, orang bijak ini dan sebagainya. Tidak, saudara. Tapi apa yang Yesus ajarkan. Makanya sudah dikasih Tuhan, firman dan roh gak akan pernah bisa berpisah atau berbeda cara kerjanya. Semakin banyak firman, semakin banyak roh. Semakin kita mengerti firman, semakin Roh Kudus akan leluasa bekerja dan kita. Karena modal Roh Kudus bekerja adalah pesan Tuhan, adalah perkataan Tuhan, ajaran Yesus. Kalau kita tidak tahu ajaran Yesus, Roh Kudus tidak punya banyak modal, tidak punya banyak cara, tidak punya banyak masukan bagi saudara. Bukan karena dia nggak bisa, kitanya sendiri yang menutup diri akan dia. Semakin kita membuka diri kepada firman, semakin kita cinta baca firman, semakin Roh Kudus leluasa bekerja di dalam diri kita. Saudara kasih Tuhan, ini penting. Kenapa? Karena kebanyakan orang berpikir bahwa Roh Kudus itu sesuatu yang terjadi 10 hari doa. Saudaraku yang supranatural yang begini-begini. No, 99%. Roh Kudus bekerja lewat firman. Kita mencari kepenuhan Roh Kudus bukan mencari kepenuhan dengan perasaan, emosi, saudaraku euforia. Yang perasaan, puji Tuhan, saya bukan membatasi Roh Kudus, bukan Roh Kudus nggak bisa lakukan seperti itu. Saya yakin Roh Kudus bisa bekerja dengan cara apapun, karena dia seperti angin, saudaraku ya. Tidak ada yang bisa mengatur dia. Tapi dari pengalaman, dari banyak semua orang percaya yang pernah hidup dalam dunia ini, saya perhatikan, saudara kasih Tuhan,
Tidak 124 jam sehari mereka mengalami seperti itu. Tidak setiap hari ibadah harus mengalami yang seperti itu. Tidak setiap hari Roh Kudus dicurahkan. Kita lihat api akan datang di atas saudaraku seperti hari Pentakosta. Angin bertiup keras. Tidak setiap hari. Kenyataannya mari let's get real saudaraku ya. Ibadah kita enggak setiap waktu seperti itu. Apakah Roh Kudus tidak ada? Oh tentu saja Roh Kudus ada. Karena pada akhirnya seperti Elia ketika dia ada di gunung Tuhan. Api lalu, Tuhan tidak ada di sana. Gempa lalu, badai lalu, Tuhan tidak ada. Tapi ketika angin sepoi-sepoi datang, di situ Tuhan berbicara. Di situ Roh dengan lembut berbicara. Seringkali kebanyakan begitulah cara Roh Kudus bekerja, saudara. Melalui firman. Itu sebabnya mengapa kita perlu menghargai kehadiran pengganti Kristus itu di dalam hidup kita. Bukan dengan mencari, saudara sekali lagi saya katakan, bukan dengan mencari pengalaman-pengalaman yang wow, yang seperti apa saudara. Ya, bukan sekali lagi itu tidak baik, bukan. Tetapi salah kali, banyak kali orang salah fokus. Banyak kali orang salah yang dicari saudara. Mereka mencari perasaan, mereka mencari emosi. Saya pernah melayani seorang bapak. Datang sama saya. Dia, Pak Pendeta, saya pengen merasakan perasaan yang dulu lagi. Wah, keren juga nih. Saya pengen merasakan kasih yang mula-mula. Oh, keren, bagus. Lalu dia ceritakan pengalamannya, saudara. Dia dari latar belakang bukan orang percaya, kemudian dia mengalami jamahan kepenuhan Roh Kudus, dia terbanting dan sebagainya. Saudara, aku mengalami manifestasi supranatural dan dia merasa, aduh, saya merasakan begitu indah sekali, menikmat sekali. Dan saya haus terus, ingin terus mengalami yang seperti itu. Saudara, sebulan, 2 bulan, dia terus mengalami hal seperti itu. Tapi lama-kelamaan, saudaraku, hal-hal yang seperti itu semakin berkurang, semakin tidak sering terjadi dalam hidupnya. Dia mulai bertanya-tanya, di mana lagi? Kemana lagi? Euforia yang seperti itu, perasaan yang seperti itu. Kemana lagi? Kenapa hilang? Dia berusaha mencari dan sebagainya. Dia tidak mendapat jawaban, dia keluar dari gerejanya. Dia pindah dari gereja, dia cari ke sana kemari. Akhirnya dia tidak dapat lagi rasa yang sama. Dia tidak dapat lagi pengalaman yang sama. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Dia ikut hal-hal yang aneh-aneh, saudaraku, meditasi, saudaraku, ya ilmu tenaga dalam dan sebagainya. Karena dia bilang, saya mengalami hal yang sama. Wow. Pak, saya bilang sama Bapak ini. Bapak ini mau cari Tuhan atau mau cari fenomena? Bapak ini mau cari pribadi Allah, mau belajar menjadi pengikut Kristus atau hanya mau mencari suasana-suasana tertentu, pengalaman-pengalaman supranatural, hanya mencari ya saudaraku hal-hal yang terasa aneh dan sebagainya. Wah, jangan-jangan nanti ujung-ujungnya saudara. Biasanya orang yang mau ngalamin seperti itu larinya ke narkoba, karena narkoba pasti menjaminkan hal yang seperti itu saudaraku ya. Saya belum pernah coba, katanya. Saudara ya. Ujung-ujungnya yang dicari adalah perasaan tertentu dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus bukan seperti itu bekerjanya setiap waktu. Bukan sekali lagi saya anti, bukan. Tapi lebih banyak Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Mengajarkan kita tentang firman. Membuat kita semakin mencintai firman, semakin hidup berusaha sesuai dengan firman, semakin menggali firman dan mengerti firman. Haleluya, puji Tuhan. Next point, saya mau cepat saudaraku ya. Jadi dia adalah pembela, dia adalah pribadi yang menyertai kita, yang mengingatkan kita sama seperti Kristus, mengingatkan kita tentang kebenaran. Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang kebenaran, membimbing mereka dalam kebenaran dan seterusnya. Demikian juga Roh Kudus sudah dikasih Tuhan. Dan Alkitab berkata Yesus pun saat ini adalah paraklete kita di sorga. Dalam Roma 8 ayat 34 katakan Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang percaya katakan amin saudaraku ya. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Dia saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Yang apa? Malah menjadi paraklete bagi kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi perantara bagi kita. Ibrani 7 ayat 25 dikatakan. Kita lihat next slide. Ya. Ibrani 7:12 karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Katakan sama kiri kanan, Tuhan sanggup selamatkan kamu dengan sempurna. Artinya dia tidak selamatkan setengah-setengah, dia selamatkan sepenuh-penuhnya saudara. Ya, semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi paraklete mereka. Yesus ada saat ini. Yesus saat ini apa yang sedang dia kerjakan bagi saudara, dia sedang menjadi paraklete di hadapan Bapa, pembela kita, pengacara kita, istilahnya saudaraku ya, yang berdiri di hadapan Bapa untuk membela perkara kita, untuk mendoakan kita, untuk membuat kita kuat di dalam dunia ini. Sementara Parakletos yang di bumi, Roh Kudus yang di bumi menyertai kita melakukan apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi, saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat sorga dan bumi bekerja sama untuk saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Gak ada alasan bagi kita untuk patah semangat atau tawar hati dalam dunia ini. Haleluya. Apapun masalah yang saudara dan saya sedang alami. Next slide. Jadi saudara,
Kita lihat di situ Roh Kudus saat ini menjadi pengganti kehadiran Yesus bagi kita di dunia. Saya mau cepat saudara, kita lihat di sana dari ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Parakletos tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Terus kita lihat di situ ayat yang 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saudara kasih Tuhan, intinya apa? Yesus berkata, Roh Kudus itu menjadi andalan. Mungkin kita berkata, mungkin murid-murid berkata, tapi aku gak bisa lihat Roh Kudus. Aku gak bisa menyentuh Roh Kudus. Aku gak bisa melihat kehadiran secara fisik Roh Kudus. Kalau ada Yesus, dia kelihatan. Dia bisa kupegang, dia bisa kujamah. Suaranya kudengar. Kehadirannya nyata, terasa. Secara indera panca indera kita. Tapi Roh Kudus bagaimana? Dia nggak nyata, dia tidak real secara fisik. Disinilah letak kesalahan kita kalau kita berpikir bahwa segala-galanya harus dinilai dari panca indera. Bahwa segala hal yang nyata tuh hanya hal-hal yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Bahwa segala hal yang benar, yang sungguh-sungguh benar itu hanya kalau kita bisa terima dengan keberadaan kita secara fisik atau materi. Yesus justru mau mengajar murid-muridnya. Kamu gak perlu mengandalkan kehadiran sosok tertentu. Kamu perlu mengandalkan apa yang bisa kamu lihat dengan matamu. Kamu gak perlu mengandalkan apa yang bisa kamu pegang. Kamu percaya kalau aku berkata kepadamu, Roh Kudus sudah diberikan kepadamu dan menyertai engkau. Percaya dia walaupun kau tidak melihat dia. Walaupun kau tidak bisa menjamah dia. Walaupun kau tidak bisa mendengar suaranya dengan telinga jasmani. Tapi bukan berarti lantasnya tidak hadir. Saudara, kita lihat. Yesus mau mengajar murid-muridnya. Belajar hidup dengan iman. Bukan dengan melihat. Belajar hidup dengan percaya kepada janji Tuhan. Dan belajar hidup dengan hati yang sensitif kepada kehadiran pribadi Tuhan yang tidak kasat mata. Karena Allah itu roh. Makanya dia mau mengajarkan kepada kita untuk bergaul dengan Roh Kudus yang tidak kelihatan. Kita harus menyadari hakikat keberadaan Allah itu dalam rupa roh. Bukan dalam sesuatu yang kita hendak harus lihat, tuntut, harus kelihatan dengan wujud yang jasmani. Itu sebabnya mengapa Tuhan tidak mau murid atau pengikut Tuhan, umat Tuhan membuat patung, ya saudaraku, yang menyerupai apapun juga. Dan mengatakan dia adalah Allah. Karena Allah adalah roh dan gereja Tuhan harus menyadari kebenaran ini. Saudara dan saya harus percaya dengan hal ini. Saudara kasih Tuhan, next slide. Jadi dengan ini kita harus menjadi percaya. Terus lagi. Iya. Waktu akan berubah, saudaraku, ya. Jam akan berganti. Musim pasti berganti. Zaman juga berubah. Zaman seperti yang sedang saat ini kita alami tidak akan terus-terusan seperti ini. Pasti akan berubah. Bahkan orang, saudara, yang kita kasihi, orang yang kita andalkan, orang yang kita percaya, orang yang kita ingin selalu dekat dengan kita. Pada akhirnya sudah dikasih Tuhan, people always come and go. Segala sesuatu berubah dalam dunia ini. Siapa yang benar-benar kita bisa andalkan? Siapa yang benar-benar kita bisa selalu, setiap waktu, dalam keadaan apapun juga? Pribadi mana yang benar-benar kita bisa curahkan segala perasaan kita, segala kebutuhan kita? Kita pengen melihat, kita pengen merasakan semua yang kita bisa lihat, semua yang bisa jamah dengan panca indera kita, tidak ada yang kekal. Tapi Yesus sudah memberikan kepada kita satu pribadi Allah yang sudah diberikan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Dan pribadi itu tidak pernah meninggalkan, pribadi itu selalu menyertai gereja. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan, di bagian penutup dari kitab Wahyu, roh dan pengantin itu, roh dan gereja berkata bersama-sama, come, datanglah, marilah. Artinya mempelai pengantin gereja tidak pernah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Seia sekata dengan Roh Kudus. Kehadiran gereja itulah kehadiran Roh Kudus. Di mana ada orang berkumpul, orang percaya berkumpul, disitulah Roh Kudus ada. Sehingga gereja dan pengantin itu sudah, pengantin dan Roh Kudus itu sudah hampir identik, saudara dikasih Tuhan.
Saudara sedang beribadah saat ini, bukti Roh Kudus ada. Bukti Roh Kudus sedang bicara kepada kita. Bukti Roh Kudus sedang hadir, saudaraku. Dan akan menguatkan kita yang sedang mengalami situasi apapun hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Tapi mari kita membuka hati kepada pribadi Roh Kudus. Mari saya mengajak setiap mata ditutup. Saya mengajak setiap hati ditundukkan dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita fokus kepada Tuhan. Kita membuka telinga kita selebar-lebarnya kepada perkataan Roh Kudus yang lembut. Saya akan berhenti berbicara, tapi saya berdoa Roh Kudus akan terus berbicara kepada saudara. Roh Kudus akan terus menjelaskan firman yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan. Atau yang sudah saudara dengarkan kesempatan ini. Saya berdoa saat ini Roh Kudus menjamah saudara, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, memberikan bimbingan yang saudara butuhkan. Yang sedang susah akan dihiburkan, yang tawar hati akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat dari Roh Kudus yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, hamba berdoa pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap jemaat yang hamba kasih. Yang mendengar sedang memperhatikan firman Tuhan saat ini Tuhan. Kami membuka hati kami kepada pribadi Roh Kudus yang sudah Kau berikan kepada kami. Sehingga apapun situasi dunia yang sedang kami alami, apapun keadaan kehidupan kami yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Roh-Mu yang tidak pernah berubah, pribadi-Mu yang tetap sama, ajaib, berkuasa, dahsyat luar biasa, bahkan penuh kasih, penuh kelembutan, penghiburan bagi kami, akan menolong kami, menguatkan kami, memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap jemaat, berkatilah setiap pengurus gereja saat ini Tuhan. Berkati kami semua pada waktu ini Tuhan, dalam sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi. Curahkan Roh Kudus terus dalam hati kami, sampai waktunya kami berjumpa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Mari yang berdoa katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kiranya saudara diberkati hari ini. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam kuat selalu dalam Tuhan. Shalom semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan lewat berita firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Saya sangat diberkati dan kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Nemo Bahari yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita boleh disegarkan karena Roh Kudus tetap bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih buat hambanya, diberkati bersama dengan keluarga dan pelayanan dimanapun berada. Dan kita akan dengarkan pengumuman selanjutnya yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Gunadi. Terima kasih Pak Roy. Selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mau sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Minggu tanggal 16 Mei kita bertemu kembali dalam ibadah melalui Zoom. Ada doa beson jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk saudara yang ingin memberikan kesaksian atau ingin didoakan, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan ibadah. Selanjutnya untuk adik-adik sekolah minggu tanggal 16 Mei itu jam 9.15 itu tetap kita lakukan ibadah melalui YouTube. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy, guru sekolah minggu di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk usia tunas ada ibadah. Adik-adik yang kelas 5 sampai kelas 9, itu setiap hari Jumat kita juga mengadakan ibadah melalui Zoom. Hari Jumat ini jam 7, tanggal 14 Mei, kita tetap melakukan ibadah. Dan untuk informasinya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk dewasa muda, remaja dan dewasa muda, ibadah Zoom juga kita lakukan setiap hari Sabtu jam 7:30. Nanti tanggal 15 Mei, kita tetap juga melakukan ibadah dan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi bisa menghubungi Ibu Fungling dan juga Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk informasi kepada jemaat, tetap dihimbau
untuk masa-masa saat ini kita berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia, gereja-gereja di Indonesia, untuk pandemi COVID, khususnya untuk vaksinasi supaya berjalan dengan lancar dan baik, kemudian juga untuk Sekolah Alkitab Cianjur, dan juga PDAMS. Dan selanjutnya untuk bulan ini, tema yang disampaikan oleh Ibu Gembala adalah jangan tawar hati, penolongmu sudah datang, seperti tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Nemo, dari Yohanes 14 ayat 16, mari kita doakan tema yang dari Tuhan ini kita percaya bisa menjadi rema, kekuatan, dan juga penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, saudara, ada berita duka telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Informasi ini baru kita terima pagi tadi. Bapak Anto Patmoyono, saudara kita yang setia senantiasa memberikan pujian di PDAMS sejak dari Sangaji, itu pagi tadi telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa disampaikan, akan kami update, dan saudara bisa bertanya juga mungkin kepada Ibu Fungling. Dan terakhir saudara, untuk saudara yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu kalau kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan menikmati firman-Mu. Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Bahkan hari ini kami merayakan kenaikan Engkau ke surga Tuhan. Tapi Engkau tidak membiarkan kami Yesus. Engkau mengirimkan penolong Roh Kudus yang bisa membantu kehidupan kami, yang sama fungsinya seperti Engkau Tuhan. Sebabnya Tuhan Yesus, biarlah kami selalu peka kepada suara-Mu, peka kepada Engkau Tuhan Yesus, apa yang Engkau katakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang akan menegur kami, Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan kami, Roh Kudus-Mu yang adalah segala-galanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang selalu menolong kami Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Engkau juga akan menjamah mereka ya Tuhan Yesus, yang dalam keadaan susah. Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kemenangan ya Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang kami tidak tahu Tuhan, hanya Engkau yang bisa mendekati mereka Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang bisa melawat mereka Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mengingatkan mereka kembali untuk datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Anto yang hari ini sudah kembali ke rumah Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa segala perbuatan-Mu adalah perbuatan yang baik. Segala rencana-Mu adalah rencana yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ajar hiburkan keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Berikan kekuatan ya Tuhan Yesus, dan biarlah mereka juga boleh tetap setia iring kepadamu Tuhan, sebagaimana Bapak Anto sudah kerjakan Tuhan. Kami sekalipun ya Tuhan Yesus yang masih ada, yang masih Engkau berikan kesempatan, biarlah kami mempergunakan waktu kami Tuhan. Hidup kami Tuhan Yesus, kami selalu mau fokuskan untuk Engkau Tuhan Yesus, sehingga lebih hari kami lebih berkenan kepadamu, lebih hari kami lebih menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Turunlah kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, sayang dari Yesus Kristus yang tidak pernah henti-hentinya, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu yang selalu mengikat kami menjadi satu
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.